selamat pagi Ananda sekalian. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang fungsi kuadrat. Simak video berikut ya. Nah, bentuk umum persamaan fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kita lihat contohnya. Yang pertama, fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 1. Nah, kalau seperti ini berarti a-nya sama dengan 3, b-nya sama dengan 5, dan c-nya sama dengan 1. Contoh selanjutnya, min 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 5. Berarti a-nya sama dengan min 2, b-nya sama dengan min 7, dan c-nya sama dengan 5. Contoh selanjutnya, fx sama dengan 6 ditambah 5x dikurang x kuadrat. Maka a-nya adalah ini yang punya koefisien x ya, berarti min 1, dan b-nya itu yang punya koefisien x, berarti 5, c-nya itu konstanta, yaitu 6 ya. Selanjutnya, fx sama dengan 2 dikurang 3x kuadrat. Nah, berarti a-nya itu min 3, b-nya itu 0, karena di sini tidak ada koefisien x ya, dan c-nya itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelum menggambar grafik fungsi kuadrat, kita terlebih dahulu tentukan titik potongnya dulu ya. Titik potong dengan sumbu x, itu kita misalkan y-nya atau fx-nya itu kita ganti dengan 0 ya. Nah, coba kita lihat contohnya. Tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat. Nah, ini fungsinya ya. Fx min x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Berarti ini a-nya min 1, b-nya 2, c-nya 3 ya. Nah, kita ganti. Y-nya itu sama dengan 0. Jadi fungsinya menjadi 0 sama dengan min x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Nah, yang ini kita faktorkan. Faktornya adalah min x ditambah 3, x ditambah 1. Nah, ini kita pisahkan satu-satu nih. Min x tambah 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3 ya. Nah, yang ini juga x tambah 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 1. Nah, diperolehlah titik potong dengan sumber x yaitu 3,0 dan min 1,0. Selanjutnya, kita cari titik potong dengan sumbu y. Nah, untuk titik potong dengan sumbu y, kita ganti x-nya yang 0 ya. Nah, dari fungsi yang tadi, fungsi yang ini, kita ganti x-nya sama dengan 0. Nah, jadi persamaannya y sama dengan, nah ini kita ganti x-nya 0 ya, min 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0 ditambah 3. Nah, ini kan hasilnya 0, ini hasilnya 0. Jadi, diperolehlah y sama dengan 3. Sehingga titik potong dengan sumbu y yaitu, nah ini y-nya 3 kan, x-nya tadi 0, berarti 0,3. Selanjutnya, kita akan mencari titik puncak. Nah, kalau grafik fungsi kuadrat itu bentuknya seperti parabola ya. Jadi dia memiliki titik puncak. Nah, titik puncak itu nama lainnya adalah titik balik atau titik ekstrim. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, apabila parabolanya menghadap ke bawah, artinya a-nya itu kecil dari 0. Kita lihat nanti, tadi a kita kan min 1 ya. Berarti grafiknya nanti akan menghadap ke bawah ya. Nah, apabila grafiknya menghadap ke atas, kurvanya, artinya a-nya itu besar dari 0 ya. Nah, titik puncak itu ini dia. Nah, yang membelah dua kurva ini namanya sumbu simetri. Oke, kita lihat lagi tadi bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx ditambah c. Nah, jadi untuk mencari titik puncaknya, titik puncak itu kan xp, yp ya. Nah, ini dia rumusnya. Kalau xp itu min b per 2a, yp itu min d per 4a. Di mana d-nya itu adalah b kuadrat kurang 4ac. Tadi kita punya a-nya itu min 1, b-nya 2, c-nya 3 ya. Nah, kalau untuk sumbu simetri itu sama dengan si xp ini. Nah, ini dia ya, yaitu min b per 2a. Nah, kalau untuk nilai maksimum atau minimumnya, itu sama dengan si ini, yp ini, yaitu min d per 4a. Oke, kita lihat soal yang tadi ya, masih dengan soal yang sama.
kita cari koordinat titik puncaknya. Kita cari X-nya dulu. Kita masukkan rumusnya. XP sama dengan min B per 2A. Tadi B-nya 2 ya, A-nya min 1. Kita masukkan angkanya. Berarti B-nya tadi 2, kan? Min 2 per 2 kali A-nya min 1. Nah, negatif. Dengan negatif kita coret, tinggal 2 dibagi 2 sama dengan 1. Selanjutnya kita cari YP-nya. YP yaitu min D per 4A. D-nya itu kita ganti dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, kita masukkan angkanya. B-nya tadi 2, berarti min 2 kuadrat dikurang 4 kali A-nya min 1, C-nya 3 per 4 kali A. Jadi 4 kali min 1. Nah, diperolehlah hasilnya 2 kuadrat kan 4. Min ketemu min jadi positif kan? Nah, 4 kali 3 12. Berarti 12 tambah 4 16. Per 4 kali min 1 min 4. Nah, negatif kita coret. Kita perolehlah YP-nya sama dengan 4. Nah, kalau sumbu simetrinya yaitu si XP tadi, XP-nya yaitu sama dengan 1. Nah, karena di sini kita dapat YP-nya itu 4, maka itu dinamakan nilai maksimum. Apabila YP-nya itu negatif, maka itu dinamakan nilai minimum. Sehingga diperolehlah koordinat titik puncaknya yaitu 1,4. Oke, sehingga grafik yang terbentuk, nah betul kan, terbentuknya kurvanya menghadap ke bawah karena kita punya tadi A-nya yaitu kecil dari 0 ya, A kita tadi min 1. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari daerah asal dan daerah hasil ya dari grafik fungsi kuadrat. Nah, kita lihat ini grafiknya. Untuk mencari daerah asal, kita lihat sumbu X-nya. Nah, di grafik ini ada tanda bulat hitam penuh, itu di titik min 3 di sumbu X, dan tanda bulat kosong di titik 4 di sumbu X. Sehingga, daerah asal yang kita peroleh adalah X besar sama dengan. Jadi kalau ada tanda bulat penuh, kita kasih sama dengannya ya. X besar sama dengan min 3 kecil dari 4. Kenapa 4-nya tidak dikasih tanda sama dengan? Karena di sini bulat kosong ya. Nah, bagaimana daerah hasilnya? Kalau daerah hasil kita lihat sumbu Y-nya. Di sini ada 4. Nah, di sini ada min 5. Nah, artinya berarti di antara min 5 sampai 4. Nah, jadi Y-nya itu besar dari min 5 kecil sama dengan 4. Kita lihat contoh selanjutnya. Nah, ini grafiknya ya, soalnya masih sama. Tapi di sini ada tanda bulat penuh dengan tanda panah ya. Nah, untuk mencari daerah asal kita lihat tadi sumbu X-nya. Nah, ini sumbu X-nya ada di titik ini ya, min 4. Dan ini ada tanda panah. Nah, itu artinya daerah asalnya yaitu X di mana X besar sama dengan, nah ini kan artinya dari min 4 ini berlanjut terus ya, berarti X besar sama dengan min 4. Untuk daerah hasilnya kita lihat ini ya, sumbu Y-nya ya. Nah, sumbu Y-nya itu kan min 2, min 2. Nah, berarti Y-nya itu, ini kan ada tanda panah ke atas ya, berarti Y-nya besar sama dengan min 2. Contoh selanjutnya. Nah, grafiknya seperti ini. Tanda panah kedua-duanya ya. Kita lihat di untuk daerah asal kita lihat sumbu X ya. Nah, karena di sini ada tanda panah dua-duanya, maka daerah asalnya yaitu X anggota bilangan real. Nah, ini dia ya. Nah, untuk daerah hasilnya, nah kita lihat di sini. Di sini ada di titik 3,0 ya. Berarti Y-nya kan 0. Nah, sehingga daerah hasilnya yaitu Y besar sama dengan 0. Nah, ini dia. Contoh selanjutnya. Kita lihat grafiknya menghadap ke bawah. Ada tanda bulat kosong dan ada tanda panah. Nah, tanda bulat kosong ini kita lihat di sumbu X berada di titik min 2. Berarti min 2 sampai ke bawah ya. Berarti daerah asalnya adalah X di mana X
besar dari min 2. Nah ini ya, kalau dia ada tanda panah artinya dia terus berlanjut gitu ya, berlanjut. Nah untuk daerah hasilnya kita lihat di sini ada titik 0,3 ya. Nah berarti, nah ini kan ini ada tanda panah itu artinya terus dia ya fungsinya ya, berarti daerah hasilnya yaitu Y kecil sama dengan 3. Nah ini kan ke arahnya ke bawah ya. Demikian video penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.